Pratama Arhan cerai dengan Azizah. Pada 29 September 2025, Pratama Arhan dan Azizah Salsha resmi bercerai setelah Arhan mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, PAK, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Berakhirnya pernikahan ini mengonfirmasi rumor yang telah beredar sejak gugatan cerai Pratama Arhan didaftarkan pada 1 Agustus 2025. Berikut adalah kronologi dan fakta seputar perceraian mereka. Awal keretakan. Masalah rumah tangga antara Pratama Arhan dan Azizah Salsha diduga sudah muncul sejak Januari 2024. Puncak perselisihan terjadi pada September 2024, yang membuat mereka memutuskan untuk pisah rumah. Gugatan cerai. Gugatan cerai diajukan oleh Pratama Arhan sebagai pemohon, yang didaftarkan pada 1 Agustus 2025 di Pengadilan Agama Tigaraksa. Proses persidangan. Sidang pertama berlangsung pada 11 Agustus 2025. Sidang kedua pada 25 Agustus 2025 memutus cerai secara fair stake karena Azizah tidak pernah hadir dalam persidangan. Pratama Arhan tidak dapat menghadiri sidang karena berada di luar negeri untuk mengikuti agenda tim nasional dan klubnya. Alasan perceraian. Berdasarkan dokumen gugatan yang bocor di media sosial, keretakan rumah tangga ini disebabkan oleh ketidakcocokan, seringnya terjadi pertengkaran, dan Arhan merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari Azizah. Selain itu, ada dugaan Azizah tidak menaati Arhan sebagai suami dan tidak berhubungan intim sejak 2024. Akhir pernikahan. Pernikahan mereka, yang dimulai pada 20 Agustus 2023, resmi berakhir secara hukum setelah ikrar talak diucapkan oleh kuasa hukum Pratama Arhan pada 29 September 2025. Reaksi publik. Kabar perceraian ini menghebohkan publik, mengingat pernikahan mereka yang sempat menjadi sorotan media. Sebagian publik juga meresponsnya dengan beragam reaksi di media sosial. Pada awal tahun 2023, dunia hiburan dan olahraga Indonesia digemparkan oleh kabar yang tidak biasa. Publik ramai membicarakan sebuah pernikahan mendadak antara Pratama Arhan, pemain sepak bola muda berbakat yang sedang meniti karir internasional, dan Azizah Salsha, seorang selebgram cantik yang dikenal memiliki pengikut jutaan di media sosial. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang. Suasana pernikahan terasa hangat namun sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat mereka. Meskipun terlihat sederhana, pernikahan ini segera menjadi sorotan publik karena keduanya adalah figur terkenal di bidang masing-masing, sehingga tak sedikit media yang memburu berita seputar momen bahagia tersebut. Pratama Arhan dikenal sebagai pemain sepak bola yang disiplin, rendah hati, dan fokus pada karirnya. Lahir dari keluarga sederhana di Sorong, Papua, Arhan menunjukkan bakat luar biasa sejak remaja dan berhasil menembus tim nasional Indonesia. Saat pernikahan berlangsung, Arhan tengah memperkuat klub Tokyo Verdy di Jepang. Sementara itu, Azizah Salsha, yang akrab disapa Zize, merupakan putri dari politisi ternama Andrew Rosiade dan memiliki popularitas tinggi sebagai influencer dan selebgram. Kehidupan sosial Zize yang glamor dan karirnya di dunia hiburan membuatnya selalu menjadi sorotan media, tetapi ia dikenal memiliki kepribadian yang cerdas dan mandiri. Pertemuan mereka dianggap sebagai perpaduan unik antara dunia olahraga dan dunia hiburan. Kisah pertemuan Arhan dan Zize sendiri terbilang romantis dan dramatis. Mereka pertama kali bertemu pada sebuah acara amal di Tokyo, ketika Arhan diminta menghadiri undangan dari komunitas olahraga lokal, dan Zize hadir sebagai tamu undangan dari pihak sponsor. Pertemuan tersebut berlangsung singkat, namun keduanya merasakan chemistry yang kuat. Arhan yang pemalu dan serius, tertarik pada kecerdasan dan keceriaan Zize. Sedangkan Zize, yang biasanya penuh energi dan terbuka, merasakan ketenangan ketika berada di dekat Arhan. Dari pertemuan itu, mereka mulai saling berkomunikasi lewat pesan singkat, dan obrolan-obrolan sederhana itu berkembang menjadi hubungan asmara yang intens. Meski awalnya hubungan mereka terlihat harmonis,
Kabar tentang retaknya rumah tangga mulai berhembus setelah pernikahan mereka memasuki tahun kedua. Menurut sejumlah sumber, mulai tahun 2024, muncul ketegangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sifat Arhan yang sangat fokus pada karir sepak bola membuatnya sering berada jauh dari rumah. Sedangkan Zize yang terbiasa aktif di dunia sosial merasa kesepian dan kurang perhatian. Ketegangan ini perlahan menimbulkan konflik kecil yang awalnya dianggap sepele, namun lama-kelamaan menumpuk dan memicu pertengkaran yang lebih serius. Isu perselingkuhan yang diduga melibatkan Zize menjadi salah satu pemicu utama keretakan rumah tangga mereka. Publik digemparkan ketika akun media sosial tertentu menyebarkan kabar yang meragukan kesetiaan Zize. Meskipun isu ini kemudian dibantah dan Zize melaporkan beberapa akun ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pencemaran nama baik, spekulasi publik terus berlanjut. Hal ini membuat tekanan mental bagi keduanya meningkat. Arhan, yang biasanya tenang dan pendiam, merasa terpojok dengan komentar publik dan gosip yang terus muncul. Zize pun menghadapi tekanan besar, harus membela nama baiknya sambil tetap menjaga karirnya sebagai influencer dan selebgram. Proses perceraian resmi mereka dimulai pada awal Agustus 2025, ketika Arhan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Sidang perdana digelar pada tanggal 11 Agustus 2025, namun tanpa kehadiran Zize maupun kuasa hukumnya. Hal ini memicu spekulasi baru dari publik. Beberapa pihak menilai Zize sengaja tidak hadir, sementara pihak lain meyakini hal itu karena masalah kesehatan dan tekanan emosional yang dialaminya. Sidang kedua digelar pada 25 Agustus 2025, dan berdasarkan hukum, cerai secara fair stake pun diputuskan oleh majelis hakim. Akhirnya, pada tanggal 29 September 2025, ikrar talak dibacakan secara resmi oleh kuasa hukum Arhan, Singgih Tommy Gumilang, sehingga perceraian keduanya resmi menjadi kenyataan. Meski publik hanya mengetahui sebagian kecil dari cerita ini, latar belakang perpisahan mereka menunjukkan bahwa setiap hubungan, sekaya dan sesukses apapun kedua individu, memiliki tantangan yang bisa mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Pernikahan Arhan dan Zize yang dimulai dengan penuh harapan, berakhir karena perbedaan prioritas, tekanan sosial, dan isu-isu pribadi yang tak terselesaikan. Publik yang mengikuti kisah ini di media sosial pun terbagi dalam berbagai opini. Ada yang bersimpati pada keduanya, ada pula yang berspekulasi dan membahas lebih jauh soal drama yang terjadi. Narasi ini memberikan pelajaran tentang kompleksitas hubungan rumah tangga, terutama ketika publik figur terlibat. Keputusan Arhan dan Zize untuk berpisah, meskipun mengejutkan banyak pihak, merupakan langkah mereka untuk mencari kedamaian masing-masing. Cerita awal pertemuan mereka, hingga pernikahan yang penuh harapan, menjadi bukti bahwa setiap hubungan memiliki awal yang indah, meski tak semua berakhir bahagia. Dengan latar kota Tokyo yang romantis, kehidupan sosial media yang intens, dan dunia sepak bola yang menuntut, kisah perceraian ini menjadi pelajaran penting tentang kehidupan, cinta, dan tekanan publik yang tak bisa diabaikan. Perceraian resmi Pratama Arhan dan Aziza Salsha pada 29 September 2025 menandai babak baru dalam kehidupan keduanya. Bagi Arhan, dunia sepak bola yang selama ini menjadi fokus utama kini menjadi pelabuhan untuk menenangkan diri sekaligus membangun kembali ritme hidupnya. Setelah perpisahan itu, ia memutuskan menerima tawaran bermain di klub Bangkok United, Thailand, dengan kontrak yang memungkinkan dia tetap dekat dengan dunia internasional, namun cukup jauh dari sorotan media di Indonesia. Bangkok menjadi latar baru bagi Arhan, kota yang padat, penuh warna, namun juga memberi jarak dari tekanan publik. Setiap latihan pagi di stadion, setiap sesi press conference, dan setiap pertandingan yang dia jalani menjadi bagian dari proses healing yang perlahan membuatnya merasa lebih utuh. Sementara itu, Aziza Salsha harus menghadapi dunia hiburan dan media sosial yang tak pernah tidur. Setelah kabar perceraian mereka viral, banyak pihak menyoroti kehidupannya, menyebarkan spekulasi, dan bahkan beberapa berita menimbulkan tekanan emosional yang berat.
Namun Zize menunjukkan keteguhan luar biasa. Ia tetap menjalani aktivitasnya sebagai influencer, melakukan endorsement, mengelola konten media sosial, dan tetap menjaga citra profesionalnya. Terlebih, ia juga aktif mengadakan kegiatan sosial dan charity events, yang sebagian besar tidak diketahui publik, sebagai cara untuk mengalihkan energi negatif menjadi positif. Kehidupan di Jakarta dan beberapa perjalanan ke kota-kota lain di Indonesia dan Asia membuatnya tetap sibuk, sehingga secara tidak langsung membantunya mengatasi tekanan emosional pasca perceraian. Meski jalur hidup mereka berbeda, keduanya berusaha menunjukkan pada publik bahwa perpisahan bukanlah akhir dunia, melainkan awal dari babak baru. Arhan, yang biasanya pendiam, mulai membagikan momen-momen latihan dan pertandingan di media sosial, menunjukkan profesionalisme dan dedikasinya terhadap sepak bola. Zize, di sisi lain, membuka ruang untuk berbagi kisah inspiratif, termasuk bagaimana ia menghadapi tekanan dan gosip tanpa kehilangan jati diri. Hal ini secara tidak langsung memberi pelajaran bagi banyak orang bahwa meski kehilangan satu bentuk kebahagiaan, masih ada banyak cara untuk bangkit dan membangun kehidupan yang bermakna. Namun, perjalanan keduanya tidaklah mudah. Arhan tetap sering dirundung perasaan bersalah dan kesepian, terutama di malam-malam ketika kota Bangkok sunyi dan lampu stadion menjadi satu-satunya cahaya yang menemani. Ia terkadang merenung tentang bagaimana hubungan yang dulunya penuh cinta bisa berakhir, dan memikirkan bagaimana sikapnya terhadap karir dan prioritas rumah tangga memengaruhi hasil akhirnya. Zize juga mengalami pergolakan batin, apalagi ketika menghadapi komentar negatif dari netizen yang mempertanyakan kredibilitasnya atau menyebarkan isu lama. Dalam beberapa kesempatan, ia harus menghadiri konsultasi psikolog dan berbicara dengan mentor-mentor profesional untuk membangun kembali rasa percaya diri dan ketenangan emosionalnya. Di tengah perjalanan baru ini, keduanya juga menyadari pentingnya keluarga dan teman dekat. Arhan tetap berkomunikasi dengan keluarga di Papua, yang menjadi pilar utama dalam memberinya dukungan moral. Sementara itu, Zize mendapat dorongan dari orang tua, sahabat, dan mentor di dunia hiburan yang selalu menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Kedua pihak menyadari bahwa meskipun rumah tangga mereka berakhir, nilai-nilai kehidupan, tanggung jawab, dan integritas tetap harus dijaga. Hal ini membuat mereka perlahan dapat menata hidup kembali tanpa kebencian atau penyesalan yang berlarut-larut. Di sisi lain, publik tetap penasaran dengan kehidupan mereka. Media sosial menjadi panggung perbincangan mengenai langkah-langkah Arhan dan Zize setelah perceraian. Banyak netizen membandingkan perjalanan mereka dengan pasangan lain yang juga bercerai, menyoroti bagaimana figur publik menghadapi tekanan publik, dan bagaimana mereka mencoba membangun kembali kehidupan pribadi. Bagi sebagian orang, kisah ini menjadi inspirasi bahwa meski rumah tangga berakhir, seseorang masih bisa melanjutkan hidup dengan bijak, berfokus pada karir, dan menemukan keseimbangan emosional. Kehidupan pasca perceraian ini juga memberi pelajaran mendalam tentang batasan privasi bagi publik figur. Arhan dan Zize menyadari bahwa meski mereka dikenal luas, ada aspek kehidupan pribadi yang harus tetap dijaga. Mereka belajar untuk menentukan kapan harus terbuka kepada publik dan kapan harus melindungi diri. Di satu sisi, pengalaman ini menjadi pengingat bagi penggemar dan masyarakat umum bahwa setiap individu, meskipun terkenal, memiliki hak untuk memperbaiki hidupnya dan memilih jalan yang membuatnya bahagia. Dengan latar Bangkok yang sibuk namun penuh peluang bagi Arhan, dan Jakarta serta berbagai kota lainnya bagi Zize, keduanya perlahan membangun kehidupan baru. Arhan menyalurkan energi dan emosinya ke dalam sepak bola, sementara Zize menyalurkan kreativitas dan aktivitas sosialnya untuk tetap produktif dan berdaya. Keduanya, meskipun berpisah, tetap menjadi figur yang menginspirasi banyak orang tentang bagaimana menghadapi kegagalan rumah tangga dengan kepala tegak, penuh tanggung jawab, dan tetap menjaga harga diri. Narasi ini menekankan bahwa perceraian bukanlah akhir dari cerita hidup. Ini adalah kesempatan untuk refleksi,
pertumbuhan, dan memulai babak baru. Arhan dan Zize, meskipun terpisah secara resmi, tetap menunjukkan bahwa setiap individu memiliki jalan masing-masing menuju kebahagiaan, kedewasaan, dan ketenangan batin. Kisah mereka menjadi cerminan kompleksitas hubungan manusia, tekanan publik yang luar biasa, dan bagaimana seseorang dapat tetap bertahan meskipun harus menghadapi badai emosi dan opini publik yang keras. Perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsha tidak hanya menjadi sorotan media konvensional, tetapi juga meledak di ranah media sosial. Sejak kabar perceraian mereka diumumkan pada akhir September 2025, hashtag tentang keduanya menduduki trending di berbagai platform, mulai dari Twitter, Instagram, hingga TikTok. Publik, yang sebelumnya terbiasa melihat keduanya sebagai pasangan harmonis dan romantis, kini dihadapkan pada realita pahit bahwa hubungan yang tampak sempurna ternyata memiliki retakan serius. Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian menunjukkan simpati, sebagian lagi menebar komentar kritis, bahkan rumor dan gosip mulai bermunculan. Bagi Pratama Arhan, dampak media sosial terasa dalam bentuk tekanan psikologis yang nyata. Sebagai atlet profesional yang baru pindah ke klub Bangkok United, ia tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, bahasa baru, dan tekanan olahraga yang tinggi, tetapi juga menghadapi sorotan publik yang tak henti-hentinya menilai kehidupannya. Beberapa netizen menilai keputusan cerainya terlalu terburu-buru, sementara yang lain mengaitkan perceraian itu dengan isu-isu lama tentang kesetiaan pasangan. Arhan, yang biasanya pendiam dan fokus, harus belajar menyaring informasi di media sosial agar tidak mempengaruhi performanya di lapangan. Ia pun mulai membatasi interaksi online, hanya menggunakan akun resmi untuk membagikan momen latihan dan pertandingan, sehingga ia bisa menjaga konsentrasi sekaligus citranya sebagai atlet profesional. Di sisi lain, Aziza Salsha menghadapi badai yang lebih kompleks. Aktivitasnya sebagai selebgram dan influencer membuatnya menjadi pusat perhatian publik dan media hiburan. Setiap unggahannya di Instagram atau TikTok dianalisis oleh netizen, dengan komentar yang seringkali menyasar kehidupan pribadinya. Tidak jarang ia menjadi korban fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar, misalnya dugaan perselingkuhan yang sebelumnya ramai dibicarakan. Untuk menghadapi hal ini, Zize mengambil langkah tegas dengan melaporkan akun-akun penyebar fitnah ke pihak kepolisian, berusaha menegakkan haknya atas nama baik. Namun, tekanan publik tetap terasa, dan ia harus mengelola emosinya sambil tetap tampil profesional di media sosial. Media sosial juga menjadi arena bagi opini publik yang terbagi. Banyak penggemar yang sedih dan merasa kecewa dengan perpisahan mereka, mengingat keduanya dianggap sebagai pasangan ideal. Beberapa fanbase bahkan mengadakan diskusi panjang, membahas siapa yang bersalah atau menyarankan agar keduanya rujuk. Di sisi lain, banyak yang mencoba mengambil pelajaran dari kisah ini, menyadari bahwa hubungan rumah tangga memiliki dinamika kompleks yang tidak selalu bisa dilihat dari luar. Fenomena ini memperlihatkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap kehidupan pribadi figur publik, di mana opini publik bisa menjadi tekanan tersendiri, bahkan melebihi konflik internal rumah tangga itu sendiri. Selain itu, perceraian ini juga memunculkan tren konten di media sosial yang berfokus pada analisis hubungan selebriti, video reaksi, hingga meme yang viral. Meskipun beberapa konten bersifat ringan dan menghibur, banyak juga yang menimbulkan kontroversi karena dianggap menyerang pribadi kedua pihak. Aziza, yang biasanya tenang menghadapi sorotan, kali ini harus lebih berhati-hati dan cerdas dalam menyikapi konten-konten negatif. Strategi komunikasi dan PR menjadi penting untuk menjaga citra publiknya tetap positif. Arhan pun belajar bahwa di era digital, tindakan pribadi dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik, sehingga setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Dalam konteks psikologis, dampak media sosial bagi keduanya tidak bisa diremehkan. Stres dan kecemasan yang muncul akibat komentar publik dapat mempengaruhi kesehatan mental, terutama ketika spekulasi dan rumor menyasar kehidupan pribadi. Untuk itu,
Keduanya secara perlahan membangun sistem dukungan, baik melalui keluarga, sahabat, maupun konsultan psikologi, agar bisa menghadapi tekanan eksternal tanpa kehilangan keseimbangan emosional. Publik figur, meskipun terlihat kuat dan mandiri, tetap manusia yang merasakan tekanan yang sama, bahkan lebih intens karena sorotan yang tak pernah lepas. Fenomena ini juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana media sosial memengaruhi kehidupan rumah tangga dan hubungan personal figur publik. Kasus perceraian Arhan dan Zize menjadi studi kasus nyata tentang bagaimana opini publik, rumor, dan tekanan digital dapat mempercepat proses emosional dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, publik belajar bahwa di balik layar glamor selebriti, terdapat realitas kehidupan yang rumit, di mana cinta, prioritas karir, dan tekanan sosial saling bertautan. Meski begitu, Arhan dan Zize berusaha mengambil hikmah dari sorotan media sosial ini. Mereka belajar untuk memilah mana kritik yang konstruktif, mana komentar yang harus diabaikan, dan bagaimana menjaga batas antara kehidupan pribadi dan publik. Langkah ini menjadi bagian dari proses pemulihan pasca perceraian, sekaligus persiapan untuk melanjutkan hidup masing-masing tanpa terlalu terbebani opini publik. Keduanya berusaha menunjukkan pada masyarakat bahwa meskipun hubungan berakhir, mereka masih bisa menjalani hidup dengan fokus, produktif, dan bermartabat. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang bagaimana menghadapi tekanan media sosial, menjaga kesehatan mental, dan tetap fokus pada tujuan hidup. Perceraian Arhan dan Zize menunjukkan bahwa sorotan publik bisa menjadi pedang bermata dua. Ia dapat memberi dukungan moral, tetapi juga menjadi sumber stres yang serius. Oleh karena itu, manajemen diri, dukungan keluarga, dan strategi komunikasi menjadi kunci bagi figur publik untuk bertahan dan bangkit dari tekanan yang datang begitu cepat di era digital. Setiap hubungan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keluarga. Dalam kasus perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsha, peran keluarga menjadi salah satu faktor yang turut membentuk perjalanan emosional kedua belah pihak. Meskipun publik lebih banyak menyaksikan kisah mereka dari luar, keluarga mereka menjadi sosok penting yang memberi dukungan, nasihat, dan kadang juga menambah tekanan. Aziza Salsha, sebagai putri dari politisi terkenal Andre Rosiade, memiliki keluarga yang sangat memperhatikan citra dan reputasi. Andre Rosiade dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, namun juga sangat peduli terhadap anak-anaknya. Ketika isu perceraian dan fitnah perselingkuhan yang menimpa Zize mulai beredar luas, keluarga memberikan dukungan moral yang kuat. Mereka menekankan pentingnya menjaga nama baik dan mengedepankan langkah hukum untuk membersihkan tuduhan yang tidak benar. Dukungan keluarga ini membuat Zize mampu menghadapi tekanan publik dengan lebih tenang, meski tetap tidak mudah menghadapi sorotan media dan komentar negatif di media sosial. Selain ayahnya, Zize juga mendapat perhatian dari ibu dan saudara-saudaranya. Mereka memberikan nasihat praktis tentang bagaimana mengelola emosi, menghadapi rumor, dan menjaga keseimbangan hidup. Misalnya, beberapa anggota keluarga mendorong Zize untuk tetap fokus pada karir dan aktivitas sosialnya, seperti charity dan konten kreatif di media sosial, sebagai cara untuk memindahkan energi negatif menjadi produktif. Nasihat ini terbukti membantu Zize tetap kuat, menjaga profesionalisme, dan menatap masa depan meski rumah tangganya dengan Arhan telah berakhir. Sementara itu, Pratama Arhan berasal dari keluarga yang lebih sederhana, namun sangat hangat dan suportif. Orang tua dan kakak-kakaknya memberikan dorongan emosional yang konsisten, mengingat Arhan menghadapi tekanan ganda, tuntutan sebagai atlet profesional di luar negeri dan sorotan publik atas perceraian yang terjadi. Keluarganya selalu menekankan bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah kelemahan, melainkan langkah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka juga mendorong Arhan untuk fokus pada sepak bola, membangun karir, dan menjaga mental agar tetap kuat. Keluarga juga berperan sebagai mediator emosional. Ketika Arhan dan Zize merasa frustrasi atau sedih, mereka memiliki tempat untuk menumpahkan perasaan.
Dukungan emosional ini sangat penting karena perceraian bukan sekadar proses hukum. Ia melibatkan pergolakan perasaan, rasa kehilangan, dan kadang rasa bersalah. Keluarga menjadi titik pijakan yang menstabilkan kedua individu, memberikan perspektif bahwa hidup tetap harus berjalan, dan kebahagiaan bisa ditemukan kembali di jalur yang berbeda. Namun, dukungan keluarga juga memiliki sisi lain, adanya tekanan untuk mempertahankan citra. Bagi Zize, sebagai figur publik dan anak politisi, ada ekspektasi tinggi agar ia tetap terlihat kuat dan tidak terjerumus dalam gosip. Begitu pula bagi Arhan, yang merupakan atlet nasional. Ada tekanan untuk tidak mengecewakan penggemar dan tetap menjadi panutan bagi publik. Dalam konteks ini, keluarga bukan hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga membimbing kedua pihak dalam strategi menghadapi opini publik dan menjaga martabat pribadi. Kehadiran keluarga juga memberi pelajaran tentang pentingnya komunikasi dalam menghadapi konflik rumah tangga. Arhan dan Zize, melalui nasihat orang tua dan saudara, belajar untuk memisahkan urusan pribadi dari urusan publik, menjaga batasan, dan fokus pada pertumbuhan pribadi masing-masing. Misalnya, Zize belajar untuk tidak terlalu merespons setiap komentar negatif di media sosial, sedangkan Arhan belajar untuk menyalurkan emosi melalui olahraga dan latihan. Selain itu, keluarga juga menjadi pengingat akan nilai-nilai dasar, tanggung jawab, kesabaran, dan keteguhan. Dalam menghadapi perceraian, mereka menekankan bahwa langkah ini bukanlah kegagalan mutlak, tetapi bagian dari proses hidup. Bagi Arhan dan Zize, pesan ini menjadi pedoman untuk menjalani hari-hari setelah perpisahan dengan kepala tegak dan hati yang lebih tenang. Dengan latar kota Tokyo yang menjadi saksi awal kisah cinta mereka, Bangkok sebagai tempat Arhan menata hidup baru, dan Jakarta serta kota-kota lain sebagai panggung aktivitas Zize, keluarga tetap menjadi jangkar emosional yang memberi keseimbangan. Mereka mengingatkan bahwa di tengah sorotan publik, tekanan media sosial, dan dinamika kehidupan selebriti, ada tempat untuk perlindungan, pengertian, dan dukungan yang tulus. Narasi ini menunjukkan bahwa peran keluarga dalam perceraian tidak sekadar memberikan dukungan moral, tetapi juga membentuk cara kedua individu menghadapi dunia, menjaga citra, dan menata kehidupan baru. Dalam kasus Pratama Arhan dan Aziza Salsha, keluarga menjadi pondasi yang memungkinkan mereka untuk bangkit, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan hidup masing-masing tanpa dendam atau penyesalan berlarut-larut. Perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsha memunculkan gelombang reaksi yang luas dari publik dan penggemar mereka. Dari media sosial hingga forum diskusi daring, nama mereka menjadi pusat perhatian, dengan opini dan komentar yang beragam, mulai dari simpati hingga kritik pedas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat modern, khususnya di Indonesia, sangat terhubung dengan kehidupan selebriti dan bagaimana opini publik dapat membentuk narasi di sekitar figur publik. Sejak kabar perceraian diumumkan pada 29 September 2025, banyak netizen yang menunjukkan rasa sedih dan kecewa. Arhan dan Zize selama ini dikenal sebagai pasangan yang harmonis, dan banyak yang menjadikan hubungan mereka sebagai panutan. Komentar-komentar di media sosial seringkali mengingatkan tentang momen-momen romantis mereka, dari foto pre-wedding di Tokyo, perjalanan liburan ke Bali, hingga unggahan-unggahan manis di Instagram yang seolah menggambarkan rumah tangga ideal. Bagi banyak penggemar, perceraian ini terasa mengejutkan karena tidak ada tanda-tanda publik sebelumnya yang menunjukkan adanya masalah serius dalam rumah tangga mereka. Di sisi lain, ada sebagian netizen yang mencoba berspekulasi tentang penyebab perceraian. Banyak yang menyinggung isu perselingkuhan yang sempat viral sebelumnya, sementara beberapa lainnya menilai perbedaan prioritas karir dan gaya hidup sebagai faktor utama. Diskusi semacam ini tidak jarang berubah menjadi perdebatan sengit, dengan penggemar membela salah satu pihak dan menuduh pihak lain. Beberapa bahkan membuat konten video analisis hubungan mereka, membahas kemungkinan penyebab perpisahan, atau membandingkan kisah mereka dengan perceraian selebriti lain, baik di Indonesia maupun luar negeri. Meski mendapat berbagai komentar,
Ada juga publik yang mencoba menekankan sisi positif dari perpisahan ini. Mereka menyoroti bagaimana Arhan dan Zize tetap berperilaku dewasa, menjaga martabat, dan fokus pada kehidupan masing-masing tanpa menimbulkan drama yang berlarut-larut di depan umum. Beberapa penggemar bahkan memuji sikap mereka yang tidak saling menyerang di media sosial dan memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konflik secara resmi. Hal ini memberi contoh bahwa meski rumah tangga berakhir, seseorang masih bisa bersikap profesional, bertanggung jawab, dan menjaga citra publik. Media sosial juga menjadi arena ekspresi bagi netizen yang terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang mendukung Arhan, menghargai karir dan fokusnya pada sepak bola. Sementara ada pula yang memberikan dukungan penuh kepada Zize, menghormati haknya sebagai individu dan selebgram untuk melanjutkan hidup tanpa fitnah. Fenomena ini menunjukkan bagaimana opini publik dapat terfragmentasi, namun tetap memberikan suara yang kuat terhadap setiap keputusan figur publik. Di balik sorotan publik, kedua pihak juga menyadari tekanan psikologis yang datang dari opini masyarakat. Arhan, yang lebih pendiam dan tertutup, cenderung menghindari konflik langsung di media sosial. Ia memilih untuk fokus pada performa olahraga dan membiarkan komunikasi publik melalui akun resmi klub. Zize, di sisi lain, harus lebih cerdas dalam menghadapi komentar pedas dan fitnah yang menyasar dirinya. Ia belajar untuk menyaring mana komentar yang konstruktif dan mana yang hanya memicu stres, sehingga bisa tetap menjaga kesehatan mental sekaligus citra profesionalnya. Reaksi publik ini juga memberikan pelajaran tentang dinamika fandom dan hubungan masyarakat dengan selebriti. Dalam kasus Arhan dan Zize, terlihat jelas bahwa figur publik seringkali menjadi cermin harapan dan imajinasi publik, sehingga setiap keputusan pribadi mereka, termasuk perceraian, menjadi konsumsi opini yang intens. Hal ini tidak hanya memengaruhi psikologis individu, tetapi juga membentuk persepsi sosial tentang bagaimana hubungan dan rumah tangga ideal seharusnya dijalani. Selain komentar netizen, media mainstream juga mengambil peran dalam membentuk opini publik. Artikel berita, liputan televisi, dan video dokumenter singkat membahas perceraian mereka, seringkali menyoroti drama, isu perselingkuhan, dan jalur hukum yang ditempuh. Beberapa media menekankan dampak sosial dari perceraian ini, sementara yang lain menyoroti sisi manusiawi dan perjuangan pribadi kedua individu dalam menghadapi tekanan publik. Kombinasi media sosial dan media mainstream ini membuat kisah perceraian mereka menjadi fenomena yang sulit dihindari oleh siapapun yang mengikuti berita hiburan dan olahraga. Namun, di tengah reaksi yang beragam, Arhan dan Zize berusaha menjaga diri mereka tetap stabil. Mereka belajar bahwa opini publik bisa menjadi pedang bermata dua, bisa memotivasi atau justru membebani. Dengan dukungan keluarga, teman, dan profesional yang memahami dinamika selebriti, keduanya perlahan menemukan ritme baru dalam hidup masing-masing. Arhan menyalurkan energi ke dunia sepak bola, sementara Zize menyalurkan kreativitasnya melalui konten dan kegiatan sosial, menunjukkan bahwa meskipun perceraian mengejutkan publik, kehidupan tetap bisa berjalan dengan terstruktur dan bermakna. Narasi ini menekankan bahwa reaksi publik terhadap perceraian figur publik bukan hanya soal gosip atau spekulasi, tetapi juga cerminan bagaimana masyarakat memproses emosi, ekspektasi, dan norma sosial. Kasus Arhan dan Zize menjadi pelajaran bahwa, meskipun opini publik seringkali intens, individu tetap memiliki kendali atas hidup dan kebahagiaannya, serta dapat memilih jalan yang membuat mereka kuat dan dewasa meskipun menghadapi sorotan publik yang luar biasa. Perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsha bukan hanya menjadi perbincangan publik, tetapi juga membuka ruang analisis psikologis yang menarik. Bagi banyak penggemar, berita perceraian ini tampak mengejutkan. Namun bagi Arhan dan Zize sendiri, proses emosionalnya jauh lebih kompleks daripada sekadar headline media. Perceraian merupakan peristiwa yang memengaruhi kondisi psikologis individu secara mendalam, termasuk stabilitas emosional, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Dalam konteks ini,
Kasus Arhan dan Zize bisa menjadi contoh nyata tentang bagaimana tekanan sosial, perbedaan prioritas, dan ekspektasi publik dapat memengaruhi psikologi seorang figur publik. Bagi Pratama Arhan, perpisahan ini menjadi ujian emosional yang berat. Arhan, yang dikenal pendiam dan fokus pada karir, harus menghadapi rasa kehilangan sekaligus rasa bersalah. Sebagai seorang atlet yang baru pindah ke Bangkok, ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, budaya baru, dan tekanan kompetisi yang tinggi, sementara pikiran tentang perceraian tetap membayangi. Kecemasan muncul ketika ia memikirkan bagaimana publik menilai keputusan pribadi dan bagaimana gosip yang beredar memengaruhi citranya sebagai sosok panutan. Tekanan ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menurunkan performa olahraga dan mengganggu keseimbangan emosionalnya. Oleh karena itu, Arhan belajar untuk menyalurkan emosinya melalui rutinitas olahraga, meditasi, dan dukungan keluarga, sehingga ia bisa tetap fokus pada tujuan hidup dan karirnya. Sementara itu, Aziza Salsha menghadapi tantangan psikologis yang berbeda namun tidak kalah berat. Sebagai seorang selebgram dan putri politisi, ia berada di tengah sorotan publik yang intens. Setiap komentar negatif, fitnah, dan rumor tentang perselingkuhan atau perilaku pribadinya menimbulkan tekanan emosional yang tinggi. Rasa malu, marah, dan frustrasi bisa muncul bersamaan, menimbulkan dilema antara membela diri atau mengabaikan opini publik. Zize juga harus menghadapi fakta bahwa publik seringkali mengaitkan kehidupannya dengan citra orang tua atau keluarga, sehingga tekanan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan politik. Untuk mengatasi hal ini, Zize memutuskan mengambil langkah proaktif, mulai dari membatasi interaksi di media sosial, berkonsultasi dengan psikolog, hingga fokus pada aktivitas kreatif yang membangun rasa percaya diri dan kepuasan pribadi. Analisis psikologis juga menunjukkan bahwa perceraian di tengah sorotan publik memerlukan strategi coping yang matang. Arhan dan Zize belajar untuk membedakan antara stres yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Stres yang bisa dikendalikan misalnya menyesuaikan jadwal latihan, menjaga rutinitas sehari-hari, dan mengelola komunikasi publik. Sedangkan stres yang tidak bisa dikendalikan, seperti gosip atau opini negatif, harus diterima sebagai bagian dari kehidupan publik figur. Kesadaran ini membantu mereka mengurangi kecemasan yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang bisa diperbaiki, sehingga stabilitas emosional dapat terjaga. Dari perspektif psikologi hubungan, perceraian Arhan dan Zize juga menyoroti pentingnya komunikasi, ekspektasi, dan perbedaan prioritas dalam rumah tangga. Banyak pakar psikologi menekankan bahwa perbedaan fokus karir, gaya hidup, dan tekanan eksternal bisa menjadi pemicu konflik yang serius jika tidak dibicarakan dengan baik. Dalam kasus ini, perbedaan prioritas, karir sepak bola Arhan yang menuntut mobilitas tinggi versus kesibukan sosial dan media Zize, menjadi salah satu faktor yang membuat rumah tangga sulit dipertahankan. Ketiadaan komunikasi efektif dalam menghadapi tekanan ini dapat mempercepat keputusan perceraian. Selain itu, penting juga untuk memahami dampak psikologis jangka panjang dari perceraian. Arhan dan Zize, meski telah bercerai, tetap harus menghadapi reaksi publik, mengelola citra, dan menata kembali kehidupan pribadi. Dampak psikologis bisa muncul berupa kecemasan sosial, ketakutan untuk memulai hubungan baru, atau stres terkait persepsi publik. Untuk itu, dukungan keluarga, teman dekat, dan konsultan profesional menjadi kunci agar keduanya bisa pulih secara emosional. Dengan dukungan ini, mereka bisa mengubah pengalaman pahit menjadi pelajaran berharga, membangun ketahanan mental, dan menyiapkan diri untuk babak hidup baru yang lebih stabil. Fenomena ini juga memberikan pelajaran penting bagi publik dan penggemar. Media sosial dan sorotan publik dapat memperkuat tekanan psikologis pada individu, apalagi jika isu rumah tangga dijadikan konsumsi opini publik. Kasus Arhan dan Zize menjadi pengingat bahwa figur publik, meskipun terlihat kuat dan mandiri, tetap manusia yang memiliki batas emosional. Mereka membutuhkan ruang, waktu,
dan strategi coping untuk mengelola tekanan, menjaga kesehatan mental, dan membangun kehidupan baru setelah perceraian. Narasi ini menekankan bahwa perceraian, apalagi di tengah sorotan publik, adalah proses psikologis yang kompleks. Arhan dan Zize menunjukkan bahwa meski menghadapi tekanan luar biasa, dengan dukungan keluarga, pengelolaan diri, dan fokus pada tujuan hidup, seseorang tetap bisa bangkit, menjaga martabat, dan membangun kehidupan baru yang sehat secara emosional. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana psikologi individu, dinamika hubungan, dan tekanan sosial saling berkaitan dalam membentuk pengalaman hidup yang kompleks, namun penuh pelajaran berharga. Perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsha menjadi fenomena yang sangat diperhatikan publik, dan tidak sedikit pengamat membandingkannya dengan perceraian selebriti lain, baik di Indonesia maupun internasional. Perbandingan ini tidak hanya dilakukan oleh media, tetapi juga oleh penggemar dan netizen yang ingin memahami konteks serta dampak sosial dari peristiwa tersebut. Dengan membandingkan kasus Arhan dan Zize dengan selebriti lain, publik mencoba menemukan pola, pelajaran, dan perspektif tentang dinamika hubungan rumah tangga di dunia yang penuh sorotan. Salah satu perbandingan yang sering muncul adalah dengan kasus perceraian artis dan selebgram Indonesia lainnya, misalnya pasangan selebriti yang bercerai karena perbedaan gaya hidup dan tekanan karir. Mirip dengan Arhan dan Zize, banyak selebriti muda menghadapi konflik karena prioritas karir yang berbeda, aktor atau atlet yang sibuk dengan jadwal kerja di luar kota, sementara pasangan mereka memiliki kesibukan sosial dan media yang tinggi. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam komunikasi dan kurangnya waktu berkualitas bersama pasangan. Dalam konteks Arhan, karir sepak bolanya yang menuntut mobilitas internasional membuatnya jarang berada di rumah, sementara Zize, dengan aktivitas media sosial dan hiburannya, membutuhkan perhatian dan interaksi yang konsisten. Perbandingan juga muncul dengan kasus perceraian selebriti internasional, di mana isu publik, rumor perselingkuhan, dan tekanan media memainkan peran besar. Misalnya, beberapa pasangan selebriti Hollywood menghadapi sorotan media global yang intens, yang seringkali mempercepat konflik internal menjadi publik. Dalam kasus Arhan dan Zize, meski skala sorotannya berbeda, prinsipnya serupa. Opini publik dan gosip yang beredar dapat menambah tekanan emosional, mempersulit proses penyelesaian konflik secara pribadi, dan memengaruhi kesehatan mental kedua pihak. Selain itu, perbandingan juga mencakup strategi menghadapi perceraian. Banyak selebriti memilih pendekatan hukum dan komunikasi publik yang transparan untuk menjaga reputasi dan martabat. Arhan dan Zize mengikuti pola ini dengan baik. Perceraian dilakukan secara resmi di pengadilan tanpa saling menyerang secara publik dan tetap menjaga citra masing-masing. Hal ini sejalan dengan praktik selebriti lain yang menghadapi perceraian, di mana transparansi dan kontrol atas narasi publik dianggap penting untuk mengurangi spekulasi negatif. Analisis lain terkait perbandingan adalah bagaimana media sosial memengaruhi persepsi publik. Di era digital, perceraian selebriti menjadi konsumsi publik yang intens, dan netizen cenderung membentuk opini sendiri, kadang tanpa dasar fakta yang jelas. Dalam kasus Arhan dan Zize, fenomena ini terlihat jelas. Unggahan media sosial, komentar netizen, dan konten berita viral memicu berbagai spekulasi. Hal ini sama dengan kasus selebriti lain, baik lokal maupun internasional, di mana tekanan opini publik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam proses perceraian. Perbandingan juga menyentuh dampak psikologis dan pembelajaran dari perceraian selebriti. Banyak penggemar melihat bahwa figur publik, meskipun terkenal dan kaya, tetap menghadapi kesulitan emosional yang mirip dengan masyarakat umum. Dalam kasus Arhan dan Zize, tekanan mental muncul akibat opini publik, jarangnya waktu bersama, dan gosip yang beredar. Hal ini mengingatkan bahwa faktor psikologis, komunikasi, dan dukungan keluarga sangat krusial untuk membantu kedua pihak melewati masa sulit pasca perceraian, sama seperti pada kasus selebriti lain. Selain itu, publik juga menyoroti bagaimana kedua pihak membangun kembali kehidupan pasca perceraian.
Arhan menyalurkan energi ke sepak bola dan menata kehidupan baru di Bangkok, sementara Zize fokus pada karir, kegiatan sosial, dan konten kreatif. Strategi ini mirip dengan selebriti lain yang berhasil melewati perceraian dengan cara produktif, mengalihkan energi ke karir, hobi, atau proyek sosial, sambil menjaga citra di mata publik. Hal ini memberi pelajaran bahwa perceraian bukan akhir dunia, tetapi justru kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kasus Arhan dan Zize memiliki kesamaan dengan perceraian selebriti lain, namun tetap unik karena konteks budaya, profesi, dan latar belakang masing-masing. Arhan yang seorang atlet internasional dan Zize yang selebgram dengan latar keluarga politik membuat dinamika mereka berbeda dari pasangan selebriti biasa. Sorotan publik tidak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari masyarakat luas yang tertarik pada kehidupan figur publik yang berpengaruh. Narasi ini menunjukkan bahwa perceraian figur publik, termasuk Arhan dan Zize, bisa dianalisis dari berbagai sudut, prioritas karir, tekanan media, opini publik, dan strategi penanganan emosional. Dengan membandingkannya dengan kasus lain, publik dapat belajar bahwa setiap perceraian memiliki konteks unik, tetapi prinsip-prinsip psikologis dan sosial tetap berlaku. Komunikasi, dukungan keluarga, manajemen opini publik, dan fokus pada pertumbuhan pribadi adalah kunci untuk melewati masa sulit. Kisah Arhan dan Zize menjadi refleksi nyata tentang kompleksitas perceraian di dunia modern, di mana kehidupan pribadi dan publik saling bersinggungan, namun tetap memungkinkan kedua pihak untuk menemukan jalan baru menuju kebahagiaan dan ketenangan. Setelah perceraian resmi pada 29 September 2025, Pratama Arhan dan Aziza Salsha memasuki fase penting dalam hidup mereka, pemulihan dan penataan kehidupan baru. Tahap ini merupakan proses yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aspek emosional, tetapi juga sosial, profesional, dan publik. Keduanya harus belajar menyesuaikan diri dengan realitas baru, membangun rutinitas yang berbeda, serta mengelola persepsi masyarakat yang masih intens memperhatikan kehidupan mereka. Bagi Pratama Arhan, Bangkok menjadi titik awal untuk kehidupan baru. Kota yang padat dan modern ini menawarkan lingkungan yang cukup jauh dari sorotan media Indonesia, memungkinkan Arhan menata kembali fokusnya pada karir sepak bola dan kesejahteraan emosional. Setiap latihan pagi di Stadion Bangkok United menjadi ritual penyembuhan yang membantu menenangkan pikiran. Rutinitasnya yang disiplin, mulai dari latihan fisik, strategi tim, hingga sesi pemulihan mental, memberi rasa kontrol dan stabilitas yang sebelumnya sempat terguncang akibat perceraian. Arhan juga memanfaatkan waktu senggang untuk mengeksplorasi budaya lokal, mengembangkan hobi baru seperti fotografi dan meditasi, serta menjaga komunikasi dengan keluarga di Papua, yang menjadi sumber dukungan moral utama. Sementara itu, Aziza Salsha menata kehidupan baru di Jakarta dengan pendekatan yang lebih aktif dan sosial. Sebagai seorang influencer dan selebgram, Zize menghadapi sorotan publik yang lebih besar, sehingga langkah pemulihannya memerlukan strategi khusus. Ia memutuskan untuk fokus pada konten positif, kegiatan sosial, dan proyek kreatif yang memberdayakan perempuan muda. Aktivitas ini tidak hanya menyalurkan energi secara produktif, tetapi juga membantu membangun citra positif di mata publik. Zize juga memanfaatkan waktu untuk refleksi diri, mengikuti kelas pengembangan diri, dan berkonsultasi dengan psikolog untuk mengelola tekanan emosional. Rutinitas ini membantu Zize menemukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tuntutan profesional, sekaligus membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Langkah pemulihan keduanya tidak terlepas dari dukungan keluarga dan teman dekat. Keluarga Arhan tetap menjadi jangkar emosional, memberikan nasihat, mendengar keluh kesah, dan memotivasi Arhan untuk tetap fokus pada karir. Sementara itu, Zize mendapat dukungan dari orang tua, sahabat, dan mentor di dunia hiburan yang menekankan pentingnya menjaga integritas, fokus pada tujuan hidup, dan menghadapi opini publik dengan bijak. Dukungan ini membantu keduanya menghadapi tekanan sosial dan emosional dengan lebih tangguh,
serta mencegah mereka terjebak dalam lingkaran stres atau perasaan bersalah yang berlarut-larut. Selain itu, pemulihan juga menekankan pentingnya komunikasi diri dan refleksi pribadi. Arhan dan Zize belajar untuk memahami emosi mereka sendiri, mengenali kebutuhan, serta menetapkan batasan dalam hubungan sosial dan interaksi publik. Misalnya, Arhan mulai membatasi interaksi dengan media dan media sosial untuk menjaga konsentrasi dan stabilitas mental. Sementara Zize memilih untuk tidak menanggapi komentar negatif yang tidak konstruktif dan memfokuskan energi pada hal-hal yang membangun. Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa pemulihan bukan hanya tentang menyembuhkan luka emosional, tetapi juga membangun sistem hidup yang sehat secara psikologis dan sosial. Seiring waktu, kehidupan baru mereka mulai menunjukkan kemajuan. Arhan, yang sebelumnya sering merasa kesepian di luar negeri, kini menemukan kepuasan melalui rutinitas profesional dan interaksi positif dengan rekan-rekan satu tim. Ia mulai merasa lebih mandiri, percaya diri, dan mampu menghadapi tekanan publik tanpa terganggu secara emosional. Zize pun mengalami perkembangan signifikan. Selain tetap aktif di media sosial, ia berhasil membangun proyek sosial yang mendapat apresiasi publik, memperluas jaringan profesional, dan menemukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir. Kedua pihak secara perlahan membuktikan bahwa perceraian bukan akhir dunia, melainkan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pembentukan kehidupan yang lebih sehat. Selain itu, fase pemulihan ini juga memberikan pelajaran penting tentang resilien dan kesadaran diri. Arhan dan Zize menyadari bahwa meski hubungan mereka berakhir, pengalaman ini memberi mereka wawasan baru tentang diri sendiri, kebutuhan emosional, serta prioritas hidup. Mereka belajar untuk tidak terlalu bergantung pada opini publik, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, dan membangun kehidupan yang bermakna. Pelajaran ini tidak hanya relevan bagi mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi publik yang mengikuti kisah mereka, menunjukkan bahwa kegagalan dalam hubungan tidak menentukan masa depan seseorang. Narasi ini menekankan bahwa langkah pemulihan setelah perceraian adalah proses multidimensional, melibatkan aspek emosional, sosial, dan profesional. Arhan dan Zize menunjukkan bahwa dengan dukungan keluarga, pengelolaan diri yang baik, fokus pada tujuan hidup, dan refleksi pribadi, seseorang dapat menata kehidupan baru dengan penuh kesadaran dan keberanian. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa meski rumah tangga berakhir, kehidupan baru tetap bisa dibangun dengan cara yang sehat, produktif, dan bermakna. Perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsha telah meninggalkan jejak panjang, bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi publik yang mengikuti perjalanan mereka. Setelah melalui proses emosional, sorotan media, tekanan publik, dan berbagai dinamika psikologis, keduanya akhirnya menapaki fase refleksi, memahami arti dari pengalaman ini, dan menarik pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Narasi ini menjadi penutup yang menyeluruh bagi kisah viral mereka, sekaligus menyampaikan pesan yang lebih luas tentang hubungan, pertumbuhan, dan ketahanan manusia. Bagi Pratama Arhan, refleksi akhir menunjukkan bagaimana perceraian memberikan ruang bagi introspeksi dan pemahaman diri. Ia menyadari bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian untuk menghadapi realitas yang tidak ideal. Arhan menilai bahwa perbedaan prioritas, tekanan karir, dan dinamika sosial tidak bisa selalu diselesaikan dengan kompromi, dan terkadang perpisahan menjadi jalan terbaik agar masing-masing pihak bisa menemukan keseimbangan dan kebahagiaan. Dalam proses refleksi ini, Arhan juga belajar pentingnya manajemen emosi, menjaga kesehatan mental, dan memisahkan tekanan publik dari kehidupan pribadi, agar tidak mengganggu kualitas hidup dan performa profesionalnya. Aziza Salsha, di sisi lain, memandang pengalaman ini sebagai fase penting dalam pertumbuhan pribadi dan profesional. Ia menyadari bahwa opini publik dan gosip tidak bisa sepenuhnya dikontrol, tetapi sikap, tindakan, dan integritas diri tetap berada dalam kendalinya.
Zize belajar untuk menetapkan batasan dalam berinteraksi dengan media sosial, fokus pada hal-hal yang memberdayakan, dan memprioritaskan kesejahteraan emosional di atas ekspektasi orang lain. Proses refleksi ini membantunya membangun ketahanan psikologis, memperkuat rasa percaya diri, dan menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tergantung pada status hubungan, tetapi pada kemampuan untuk menerima, belajar, dan bergerak maju. Refleksi keduanya juga menyentuh pelajaran penting tentang komunikasi dan ekspektasi dalam hubungan. Banyak pihak, termasuk penggemar dan media, menyoroti dinamika perceraian mereka sebagai akibat perbedaan prioritas dan tekanan karir. Dalam konteks ini, Arhan dan Zize belajar bahwa komunikasi yang jujur, terbuka, dan konsisten adalah fondasi penting dalam rumah tangga. Namun, mereka juga memahami bahwa komunikasi saja tidak selalu cukup, terutama ketika faktor eksternal seperti karir, sorotan publik, dan ekspektasi sosial menimbulkan tekanan tambahan. Refleksi ini membantu keduanya menerima bahwa keputusan bercerai adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan pasangan, untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan sehat. Selain itu, refleksi akhir menekankan pentingnya dukungan keluarga, teman, dan profesional. Kedua pihak menyadari bahwa tanpa dukungan moral dan praktis, proses pasca perceraian akan jauh lebih sulit. Keluarga menjadi jangkar yang menstabilkan emosi, memberikan nasihat bijak, dan membantu menavigasi tekanan publik. Sahabat dan mentor memberikan perspektif objektif, sementara konsultan profesional membantu mengelola stres, kecemasan, dan potensi depresi yang muncul akibat sorotan publik dan perubahan hidup drastis. Kombinasi dukungan ini menunjukkan bahwa individu, meskipun kuat, tetap membutuhkan jaringan sosial yang mendukung untuk menghadapi fase krisis seperti perceraian. Dari sudut pandang sosial, kisah Arhan dan Zize memberi pelajaran bagi masyarakat tentang empati dan kesadaran terhadap kehidupan pribadi figur publik. Perceraian mereka menjadi pengingat bahwa selebriti juga manusia yang memiliki batas emosional, menghadapi dilema, dan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan pribadi yang tidak selalu bisa dipahami dari luar. Publik belajar bahwa sorotan media dan opini sosial harus disikapi dengan bijak, menghargai privasi, dan memahami bahwa pertumbuhan pribadi seringkali memerlukan ruang dan waktu, bahkan ketika seseorang berada di bawah sorotan publik. Secara keseluruhan, refleksi ini menunjukkan bahwa perceraian, meskipun menyakitkan, dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan pribadi, kesadaran diri, dan penguatan nilai-nilai kehidupan. Arhan menemukan kekuatan melalui karir dan hobi baru di Bangkok, sementara Zize menemukan makna melalui kreativitas, kegiatan sosial, dan pengembangan diri di Jakarta. Keduanya, meskipun berpisah, tetap menjadi figur inspiratif yang menunjukkan bahwa setiap individu berhak menata kehidupan yang membahagiakan, sehat secara emosional, dan produktif, meskipun menghadapi kegagalan dalam hubungan. Narasi ini menutup rangkaian cerita dengan pesan penting. Perceraian bukan akhir dari cerita hidup, melainkan babak baru yang memberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan menata kehidupan dengan cara yang lebih bermakna. Kisah Pratama Arhan dan Aziza Salsha menjadi cermin bagi publik tentang kompleksitas hubungan manusia, tekanan sosial, dan ketahanan psikologis. Mereka membuktikan bahwa meski badai kehidupan menghampiri, dengan refleksi, dukungan, dan kesadaran diri, setiap individu dapat bangkit, menata ulang prioritas, dan menemukan kebahagiaan di jalannya masing-masing.